كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sadaqallahul azim. Thumma ma ba'd. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dan insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kita yang meningkatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya lihat jamaah sebelah kanan lebih banyak, sebelah kiri sedikit, tengah-tengah lebih sedikit. Tapi semua kita insyaAllah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjanjian Aqabah kedua adalah penutup kajian kita pada pekan lalu. Saya jika melihat pengajian kita di masjid ini hampir lebih dari 2 kali, 1 bulan itu Sabtunya ada 5. Betul Pak ya? Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi waktu banyak untuk pengajian sirah di masjid Jamiatul Zahidin ini. Bulan ini juga Sabtunya ada 5 kali. Berarti saya mengisi dalam sebulan di masjid ini 3 kali Sabtu, pekan ketiga, pekan keempat, dan pekan kelima. Subhanallah, bisa cepat kajian sirah ini selesai. Bapak Ibu saya memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan menyampaikan tentang hijrah ke kota Madinah, tetapi tidak langsung kepada perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin, yang mana seorang pemimpin melakukannya setelah merasa tenang dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah pemimpin ini pergi duluan, lalu kemudian masyarakatnya ditinggalkan dalam kondisi orang-orang kafir Quraisy masih mengejar, orang-orang kafir Quraisy masih menyiksa, maka tentulah ini suatu hal yang menjadi catatan. Namun subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat sesudah semua para sahabat berangkat ke kota Madinah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya menuju kota Madinah dalam satu perjalanan yang kita sebut dengan hijrah itu perlu persiapan. Betul tidak? Pergi kita dari Pekanbaru menuju Jakarta, menuju kota lainnya, maka perlu persiapan. Apalagi ini adalah perjalanan hijrah, meninggalkan tempat di mana kita dibesarkan, di mana kita dilahirkan, di mana kita bermain di situ, di mana di situ ada mata pencaharian, maka perlu persiapan. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah ke kota Madinah bukan rekreasi, bukan untuk bersenang-senang, namun untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan tempat di mana di situ perdagangan pernah dilakukan. Namun perjalanan ini adalah perjalanan untuk menyelamatkan akidah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat
atas izin Allah dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu persiapan. Apa di antara bentuk persiapannya ataupun sebab daripada hijrah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kota Madinah? Di antara bentuk persiapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan akidah, sudah memperkuat akidah para sahabat ketika berada di kota Makkah. Sekali lagi, karena perjalanan ini bukan perjalanan rekreasi, perjalanan yang akan meninggalkan sesuatu yang disenangi, maka penanaman akidah ini ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, boleh saya katakan sebab hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah adalah diskriminasi dan persekusi orang-orang kafir Quraisy terhadap para sahabat, sehingga tempat ini tidak layak lagi untuk ditinggali atau ditempati. Bukan ditinggali, tapi untuk ditempati. Karena ada usaha untuk mendiskriminasi, ada usaha untuk menyiksa dan lain sebagainya, sehingga harus hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah isyarat daripada ayat-ayat Al-Qur'an tentang perjalanan hijrah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berlaku baik di atas muka bumi ini adalah kebaikan yang ia dapat. Wa ardullahi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah luas. Kalimat ini yang menunjukkan isyarat Al-Qur'an bahwasanya ada bumi, bahwasanya bumi ini luas. Ketika di kota Mekah para sahabat mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, ada isyarat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, bumi Allah itu luas. Artinya tidak hanya Mekah saja ini bumi Allah Subhanahu wa taala, ada tempat lain, dan ini adalah bentuk daripada isyarat untuk meninggalkan kota Mekah atau untuk hijrah. Penutup ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar mendapatkan pahalanya yang sempurna tanpa dihisab. Perintah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun bila kita lihat di sini, Allah menyampaikan bumi Allah itu luas. Tidak hanya di kota Mekah saja maksudnya, namun ada kota Madinah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang pemuda-pemuda yang menyelamatkan akidah, menyelamatkan imannya ataupun keimanannya. Pemuda mana ini? Disebut dengan pemuda Al-Kahfi, yang kita bahasa Arabkan dengan Ashabu Al-Kahfi. Diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Menyelamatkan keimanan dari usaha raja saat itu. Allah Subhanahu wa taala
memperlihatkan perjalanan pemuda-pemuda ini untuk menyelamatkan keimanannya. Ayat lain dalam surat An-Nahl ayat 41 dan 42. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk penekanan daripada isyarat Al-Qur'an. Bunyi ayatnya adalah walladzina hajaru min ba'di ma zulimu. Orang-orang yang hijrah setelah mereka dizalimi. Kan ada yang disiksa di antara para sahabat, betul Pak ya? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah dicela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditaruh kotoran binatang di pundaknya saat sedang dalam keadaan sujud. Tidakkah para sahabat banyak yang dipukul? Di antara sahabat yang kita kenal adalah Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat lainnya yang pernah mendapatkan kekerasan daripada orang-orang kafir Quraisy. Maka di sini Allah sebutkan walladzina hajaru fillah. Jadi jalan Allah, hijrah di jalan Allah min ba'di ma zulimu. Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Sungguh kami memberitakan untuk mereka di dunia ini kebaikan. Ini adalah bentuk isyarat, bentuk motivasi ayat Al-Quran kepada para sahabat untuk hijrah. Wala ajrul akhirati akbar. Dan pahala akhirat lebih besar lau kanu ya'lamun, jikalah mereka mengetahuinya. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang sabar, yang mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat yang di situ menunjukkan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Mekah. Karena kalau diteruskan akan terjadi usaha-usaha kekerasan, maka tempat ini harus ditinggalkan. Sehingga para sahabat kan sudah pernah dilatih. Kapan? Saat perjalanan hijrah ke Habasyah yang pertama, perjalanan hijrah ke Habasyah yang kedua, itu adalah bentuk pelatihan untuk hijrah, untuk meninggalkan kota Mekah. Rasulullah SAW pernah juga meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah selain tempat Mekah ini kemana? Taif. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Ke Taif, melihat kota Mekah dalam kondisi sedih, istri meninggal, paman meninggal, maka kekerasan bertambah sehingga Rasulullah SAW berusaha untuk mencari tempat berdakwah lain, pergi ke Taif. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk persiapan para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah, atau kita sebut dengan untuk melaksanakan hijrah. Lalu bagaimana persiapan daripada penduduk Madinah? Kan ada persiapan penduduk Mekah yang akan meninggalkan kota Mekah. Kalau akan meninggalkan ini perlu menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di kota Madinah. Perlu persiapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Pada pekan lalu kita sampaikan. Dari 6 orang yang diajak oleh Rasulullah SAW, lalu setahun kemudian menjadi 12. 11-nya Khazraj, 1-nya Aus. Lalu kemudian pada tahun berikutnya bertambah menjadi 73 laki-laki dan 2 orang wanita. Masih ada yang ingat nama 2 wanita ini? Masih Ustaz, pekan lalu. Hari ini agak-agak samar. Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amru. Itu adalah bentuk persiapan
penduduk Madinah, ataupun bentuk mempersiapkannya Rasulullah SAW untuk pelaksanaan hijrah, karena akan pergi kota Madinah. Jadi perlu ada persiapan di kota Madinah ini. Tidak ujuk-ujuk udah kita pergi ke Madinah saja. Enggak. Rasulullah telah mempersiapkan jauh hari. Bermula dari 6 orang, lalu kemudian menjadi 12, lalu kemudian menjadi 73. Saat 12, Rasulullah utus Mus'ab bin Umair untuk menjadi muqri, untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengenalkan Rasulullah SAW bersama 12 orang ini. Kan begitu Bapak Ibu ya, pada pekan lalu. Lalu kemudian tahun berikutnya menjadi 73. Yang saya sampaikan, Ka'ab bin Malik menceritakan karena ia ikut di dalam perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah. Itu adalah bentuk persiapan yang mereka jumlahnya 73. Jadi saat penduduk Al-Ansar menuju kota Mekah yang 73 tadi, orang-orang kafir Quraisy, ini kan kejadiannya malam Pak. Aqabah itu perjanjian Aqabah kedua malam hari, pada hari ke-12 daripada Zulhijjah. Jadi pertengahan Yaumut Tasyrik 11, 12, 13. Nah pada yang 12 ini Rasulullah berkumpul dengan 73 ini dan menyampaikan bai'at yang kita sudah sampaikan pekan lalu, yang disebut dengan bai'ah Aqabah yang kedua. Saat sudah selesai, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada gelagat daripada orang-orang kafir mendekati tempat pertemuan para sahabat dalam perjanjian Aqabah ini. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk meninggalkan tempat. Jadi sudah ini bentuk persiapan penduduk Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi saat sudah baiat itu, ada seorang sahabat dengan penuh keyakinan dan penuh semangat menyampaikan, sungguh kami siap untuk membela engkau ya Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang sudah dikenal siap untuk menghadapi apa saja. Nama sahabat ini adalah Barra bin Ma'rur. Saat ia berbicara, ada lagi penduduk Ansar yang mengatakan, Abul Haytham mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang-orang Madinah ada ikatan yang tentunya nanti kami akan memutuskannya. Ya Rasulullah, jika seumpamanya Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada engkau, apakah engkau akan meninggalkan kami dan pergi kepada para sahabat engkau ya Rasulullah? Maksudnya meninggalkan orang-orang Madinah dan kemudian berkumpul dengan orang-orang atau sahabat Rasulullah SAW di kota Mekah. Rasulullah SAW tersenyum. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ad-damu bid-dam, darah dengan darah. Sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan kamu sekalian. Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, ini kan adalah bentuk persiapan penduduk Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah tidak akan meninggalkan orang Al-Ansar kalau seumpamanya Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan. Subhanallah, kalimat ini sudah ada sebelum Fathu Makkah, sebelum kemenangan Islam di kota Makkah. Nanti di tahun ke-8 itu Fathu Makkah, kemenangan Islam di kota Makkah. Namun Rasulullah SAW tidak tinggal di Makkah, namun tetap tinggal di kota Madinah, karena kalimat ini sudah pernah disampaikan pada perjanjian Aqabah yang kedua. Sesungguhnya aku bersama kalian. Nah, itu ungkapan Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk persiapan penduduk Yathrib ataupun Madinah. Lalu kemudian ada seorang sahabat daripada Al-Ansar mengatakan begini, ya Rasulullah, wallahi alladhi ba'athaka bil haq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya kami siap menghadapi orang-orang kafir ini di Mina besok dengan pedang-pedang kami.
itu 73 orang tuh Pak baru. Ya, belum ramai lagi. Namun semangat untuk membela Rasulullah SAW sudah dimulai dari Aqabah itu. Mereka belum berada di kota Madinah, masih di Aqabah, masih perjanjian itu. Ya, saya sedikit menarik kisah kita ini. Jadi persiapan penduduk Makkah ataupun Muhajirin, lalu persiapan penduduk Madinah. Saat Aqabah mereka sudah siap. Rasulullah, kami akan hadapi mereka. Gak usahlah kita lari dari tempat ini, enggak usahlah kita bubar dari tempat ini. Kalau seumpamanya orang-orang kafir Quraisy itu menyerang kita, kami siap dengan senjata-senjata kami. Kami siap dengan pedang-pedang kami. Udah semangat, Pak. Kalaulah Rasulullah katakan, iya, persiapkan pedang-pedang kalian, besok kita perang. Jadi itu Pak peperangan. Namun subhanallah, Rasulullah punya strategi. Rasulullah katakan, lam nu'mar bidzalika, kita belum diperintahkan untuk itu. Maksudnya belum diperintahkan untuk perang. Pergi aja kalian berpencar. Udah semangat tuh Pak. Nama sahabat ini Abbas bin Ubadah bin An-Nadlah. Jadi sahabat ini yang semangat, yang mengatakan, Allah alladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutuskan engkau dalam kebenaran, kami siap menghadapi mereka besok dengan pedang-pedang kami. Ini Abbas bin Ubadah bin Nadlah, sahabat daripada Al-Ansar. Bapak Ibu, bentuk persiapan penduduk Madinah ketika 73 orang ini kembali ke kota Madinah, Rasulullah tunjuk 12 naqib. Diterjemahkan naqib ini sebagai pemimpin. Ya, 73 ini balik kota Madinah, maka perlu ada pemimpin. 12, tunjuk 12 orang dari 73 yang mereka akan menjadi pemimpin. Maksudnya pemimpin di sini adalah mereka yang menjadi penanggung jawab penyebaran dakwah di kota Madinah. Di 12 orang dari 73, bisa jadi satu orang memegang 10, bisa jadi satu orang memegang 15. Lalu kemudian dievaluasi, sudah sampai mana perjalanan dakwah kalian? Sudah sampai di mana dakwah kalian? Siapa saja yang telah kalian dakwahi? Nah, harus ada pemimpin kan gitu Pak ya, harus ada koordinator. Maka Rasulullah memilih 12 orang, dan 12 orang ini semuanya dari penduduk Al-Ansar, menunjukkan bahwasanya budaya adat yang ada di Madinah hanya diketahui oleh penduduk Madinah, oleh Al-Ansar. Maka pemimpinnya pun dipilih orang-orang dari kalangan Al-Ansar. Betul nggak Bapak Ibu? Pekanbaru ini pemimpinnya dipimpin orang yang tidak tahu Pekanbaru, nggak bisa. Harus orang yang mengetahui Pekanbaru. Maka 12 orang ini ditunjuk Rasulullah, semuanya dari Al-Ansar. Jumlahnya 12. 9 dari Khazraj, 3 dari Aus. Jadi ada pembagiannya, nggak semuanya Khazraj. Namun ada 3 orang dari Aus. Jadi yang Khazraj ini bertanggung jawab untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang 3 orang juga dari kalangan Aus juga mempunyai kewajiban menyebarluaskan risalah Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian miliknya Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah persiapan. Udah matang dah persiapan ini. Penduduk kota Mekah ataupun para sahabat atau muhajirin udah siap untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Penduduk kota Madinah sudah siap untuk menerima. Bahkan tidak sabar lagi. Ya Rasulullah, datang aja sudah ke Madinah, kami siap. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Jadi ada persiapan yang luar biasa dari penduduk Al-Ansar untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Muhajirin atau penduduk Mekah yang disebut dengan Muhajirin siap untuk berangkat, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan keluarga. Jadi para sahabat ini mulailah hijrah, membuat orang-orang kafir Quraisy marah. Heran gak Bapak Ibu? Ketika mereka ada di kota Mekah disiksa. Ya udah kami pergi aja lah, kalau semuanya merasa sempit kalian kami berada di sini. Marah juga. Heran gak Bapak Ibu? Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, tinggal di kota Mekah, dihajar, disiksa. Ketika pergi, orang ini marah, kenapa kalian pergi? Lah kami kan membuat kalian sempit.
Nah, begitu Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah itu memang nggak selesai orang yang benci itu. Walaupun orang yang sudah pergi, kebenciannya tetap ada. Bukan hanya benci lagi, namun marah. Orang-orang kafir Quraisy marah dengan apa yang terjadi para sahabat hijrah yang tinggal di kota Mekah dari kaum muhajirin hanya orang-orang yang lemah saja. Jadi hanya orang-orang yang lemah, yang sudah tua, tidak mampu untuk melakukan perjalanan hijrah, akhirnya mereka tinggal di situ. Semua sahabat sudah berangkat. Kemarahan daripada orang-orang kafir Quraisy ini tidak sekedar marah di mulut. Oh, kenapa kalian pergi? Enggak. Namun ada usaha-usaha daripada orang kafir Quraisy untuk menghadang. Penghadangan ini sudah terlambat karena banyak sahabat sudah melakukan perjalanan hijrah. Orang pertama yang sampai di kota Madinah, sahabat Rasulullah bernama Abu Salamah, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Abdu al-Asad. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat sudah berangkat dari kaum muhajirin kota Madinah, dan kota Madinah penduduknya sudah mempersiapkan tempat. Subhanallah, saya kalau melihat perjalanan sirah ini, salam. Rasulullah sudah mempersiapkan semuanya. Penduduk Madinah ini dengan lapang dada, lapang hati menyambut siapa saja dari kaum muhajirin yang datang kota Madinah. Mereka berebut untuk menempatkan kaum muhajirin yang datang kota Madinah untuk tinggal di rumah mereka. Berebut. Bukan menghindari, namun berebut. Tak, kamu di sini saja. Enggak, biar dia di rumah saya. Enggak, biar saya saja. Ada tipe orang, dia biar di rumah saya saja. Enggak, di rumah saya saja. Ayo udah, ke rumah kamu sajalah. Tapi penduduk Al-Ansar adalah penduduk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka ini lebih mengutamakan orang lain, kaum muhajirin. Diutamakan kaum muhajirin walaupun pada diri mereka ada kebutuhan itu. Walau kana bihim khassasa. Wa yu'thirun. Yu'thirun itu jika bapak punya air minum nih, haus, bukan punya air minum tapi tak haus, tapi haus. Lalu ada teman yang juga dia haus, maka air ini diberikan kepada teman itu. Itu namanya ithar, mendahulukan yang lain dalam posisi sama-sama membutuhkan. Kan ada dalam sebuah kisah, dalam sebuah peperangan, seseorang sahabat mencari pamannya. Ketika peperangan sudah selesai, membawa air, lalu kemudian bertemulah dengan pamannya. Paman ini mengatakan, itu ada orang yang bertiak sedang haus. Padahal pamannya ini juga haus, ingin sekali minum air. Namun dia katakan, itu ada yang lain yang lebih membutuhkan, kasih dia. Pergi kepada yang lain ini. Yang lain ini mengatakan ketika mendengar ada yang teriak-teriak mau minum dan merasa haus, maka ia katakan, pergilah ke tempat yang ketiga, sungguh dia lebih membutuhkan. Subhanallah, itu namanya ithar. Dan penduduk Madinah atau Al-Ansar ini mempunyai sifat itu. Dia butuh, iya, namun saat saudaranya butuh, dia lebih mengutamakan. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy marah. Dan kemarahannya ini membuat mereka mengatur strategi untuk menghadang siapa lagi yang akan hijrah. Maka ada 4 metode yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang pertama adalah memisahkan antara suami dengan istri dan anaknya. Satu-satu saya ceritakan ya, insya Allah. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Yang pertama ini disampaikan sendiri oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah nantinya akan menjadi istri Rasulullah SAW. Ya, Ummu Salamah namanya Hindun binti Abi Umayyah. Dikenal dengan Ummu Salamah. Kenapa dikenal dengan Ummu Salamah? Anaknya namanya Salamah. Anak pertamanya nama Salamah. Sehingga ibunya dipanggil Ummu Salamah. Bapaknya dipanggil Abu Salamah. Mudah kan?
Abu Salamah, bukan Salamah. Ibunya Ummu Salamah, bapaknya Abu Salamah. Nama bapaknya siapa? Abu Salamah. Enggak, namanya Abu Salamah, Ummu Salamah itu dikenal dengan kunyah. Nama aslinya bapak daripada Salamah adalah Abdullah ibnu Abdul Asad. Gitu Bapak Ibu ya. Baik. Ini Ummu Salamah yang menceritakan kepada kita di dalam kitab sirah. Ummu Salamah sendiri yang menceritakan. Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan hijrah Ummu Salamah beserta suami dan anaknya. Ketika suami saya Abdullah bin Abdul Asad mempersiapkan tunggangan dan bekal untuk melaksanakan perjalanan hijrah, maka saya pun siap dan kemudian saya naik di atas tunggangan tersebut. Lalu kami berjalan. Abu Salamah itu memegang kendali. Ya, biasa kalau onta itu kan ada yang berjalan di depannya, itu memegang. Lalu kami berjalan. Saat di dalam perjalanan Bani Al-Mughirah, apalagi di Bani Al-Mughirah ini banyak begitu nama ya yang saya sebut, mudah-mudahan kita ingat. Bani Al-Mughirah adalah merupakan keluarga besar daripada Ummu Salamah. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Di dalam perjalanan keluarga daripada Ummu Salamah yang dikenal dengan Bani Al-Mughirah itu menghadang. Tidak hanya menghadang, namun memisahkan Ummu Salamah dari Abu Salamah. Salamahnya mana? Kira-kira Salamah sama siapa Bu? Sama bapak atau sama ibu? Sama ibu pasti. Ya sama ibu. Jadi anaknya ini sama Ummu Salamah. Ya, Salamah ini bersama ibunya lah begitu. Bani Al-Mughirah yang merupakan keluarga besar daripada Ummu Salamah mengatakan kepada Abu Salamah, enak sekali engkau membawa wanita daripada Bani Al-Mughirah. Kami tidak izinkan engkau membawa dia. Akhirnya diputuskan tali kendali yang dipegang oleh Abu Salamah. Otomatis Ummu Salamah sudah tidak lagi kendalinya dipegang, maksudnya kendali ontanya tidak lagi dipegang oleh suaminya. Nah, tali yang sisa itu dipegang oleh Bani Al-Mughirah, kelompok Bani Al-Mughirah. Dibawa Ummu Salamah. Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh engkau pergi bersama Ummu Salamah. Pergi ajalah ente. Nah, ini kan sudah usaha pemisahan. Kalau seumpamanya Abu Salamah tidak kuat keimanannya kepada Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun tidak hijrah. Betul enggak Bapak Ibu? Ini istri dan anak ditahan untuk tidak boleh berangkat ke kota Madinah, otomatis ya udahlah kalau memang enggak boleh saya juga ikutlah kalau begitu. Saya tidak akan meninggalkan. Namun perintah Allah, perintah Rasulullah itu yang menjadi hal yang paling utama. Karena perintahnya sudah hijrah. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpisahlah Bapak Ibu. Abu Salamah melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Yang akhirnya nanti sampai di kampung, satu kampung yang di situ dibangun Masjid Quba. Terpisah. Ummu Salamah beserta anaknya kembali. Keluarga besar daripada Abu Salamah tidak rela anak Abu Salamah ini bersama Ummu Salamah. Maka terjadi saling tarik menarik yang akhirnya anak ini dibawa oleh keluarga besar daripada Abu Salamah yang disebut dengan Bani Al-Asad. Keluarga besar Ummu Salamah Bani Al-Mughirah, keluarga besar Abu Salamah Banil Asad. Kalau kita teruskan, keturunannya bertemu dalam kabilah yang disebut dengan Makhzumiyah. Jadi Abdullah ini adalah anak paman daripada Abu Salamah maksud saya, ya karena namanya Abdullah ibnu Abdul Asad. Ya,
Abdullah ibnu Abdul Asad yang dikenal dengan Abu Salamah ini adalah anak paman daripada Ummu Salamah. Jadi masih ada hubungan saudara dari kabilah Makhzumiyah. Anak ini pun dibawa oleh keluarga besar Abu Salamah. Apa yang terjadi? Suami terpisah dari istri dan anaknya, istri terpisah dari anaknya. Ibu kalau seumpamanya merasakan seperti ini, sedih atau senang? Error kalau seumpamanya senang. Sedih, terpisah daripada suami dan dipisahkan bukan terpisah, namun dipisahkan dari anak yang dicintai. Maka Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pertanyaan saya tadi sedih, maka Ummu Salamah ini setiap hari menangis. Pergi ke tempat lokasi di mana ia dipisahkan dari suaminya. Setiap pergi ke situ dia ingat suami, dia ingat anaknya. Maka dia menangis. Perjuangan hijrah ini, perjuangan hijrah sahabat ingin meninggalkan kota Mekah, hijrah atas perintah Allah dan Rasulullah, mendapatkan cobaan seperti ini. Ya, saya tidak langsung perjalanan hijrah Nabi Muhammad, enggak. Tapi kita melihat perjuangan daripada para sahabat untuk hijrah. Maka Ummu Salamah setiap pergi dia sedih, mengingat anak tidak bersama dia lagi, mengingat suami sudah sampai di kota. Hasrat dan keinginan besar daripada Ummu Salamah tetap berangkat ke Madinah, tetap hijrah. Jadi keinginan keras, bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah tetap ingin meninggalkan kota Mekah karena ini adalah perintah menuju kota Madinah dan itu adalah hijrah. Dari keluarga besar Bani Al-Mughirah, ketika melihat hampir setiap hari Ummu Salamah ini menangis, maka hatinya pun luluh. Tidak tega dia melihat salah satu saudaranya sedih, bahkan menangis setiap hari. Akhirnya salah satu daripada saudara Bani Al-Mughirah menyampaikan kepada keluarga besar Bani Al-Mughirah, izinkanlah dia untuk berangkat. Izinkanlah dia untuk berangkat. Setiap hari dia sedih, setiap hari dia nangis. Mungkin kalau saya bahasakan, bisa jadi bahasa yang disampaikan oleh saudaranya adalah, jika seumpamanya ini terjadi pada istri kamu bagaimana? Apakah kamu tega melakukan seperti itu? Akhirnya keluarga besar Bani Al-Mughirah luluh juga hatinya. Maka memberi izin kepada Ummu Salamah untuk melaksanakan hijrah. Sendiri, dia harus berangkat dengan anaknya. Gak mau saya berangkat sendiri. Saya tetap berangkat, tapi harus dengan anak saya. Diketahui oleh keluarga besar Abu Salamah bahwasanya Ummu Salamah diizinkan untuk hijrah kota Madinah, maka keluarga besar Abu Salamah yang disebut dengan Banil Asad mengembalikan Salamah kepada ibunya. Alhamdulillah, perjuangan seorang wanita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, hijrah kota Madinah. Maka bersiaplah Ummu Salamah dengan onta dan bekal dan dibawalah anaknya. Mulailah perjalanan menuju kota Madinah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Tan'im. Yang pernah umroh dan haji tahulah Tan'im ya. Kalau mau umroh 2 kali, 3 kali, nah itu mulainya dari Tan'im. Ya, ihramnya dari Tan'im. Saat sampai di Tan'im, ada seseorang kafir, ya, emang kafir, saya sebut kafir, namanya Uthman bin Talha. Ingat nama-nama sebelum yang saya sebutkan Bapak Ibu? Lewat aja lah, nggak apa-apa. Tapi ini ingat, tolong diingatin. Ya, karena Ummu Salamah perjalanan kota Madinah ketika sampai di Tan'im berjumpa dengan Uthman bin Talha. Uthman bin Talha bertanya, wahai Ummu Salamah, engkau mau kemana? Saya mau hijrah ke kota Madinah. Uthman bin Talha bertanya lagi, bersama siapa engkau berangkat? Engkau bersama siapa? Ma'allahi wa ibni. Saya bersama Allah dan anak saya. Ini pelajaran Bapak Ibu ya. Kalau ditanya kita perjalanan safar sama siapa saja? Sama Allah yang pertama,
Yang kedua bersama rombongan. Nah, kita biasanya menyebutnya apa? Berangkat sama siapa? Sama 30 orang. Nah, ini kan pelajaran dari sosok wanita Ummu Salamah. Bersama Allah, nah, itu yang utama. Dan bersama 30 orang teman-teman. Gitu jawabnya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita belajar ini untuk kita mengambil pelajaran. Maka dijawab seperti itu oleh Ummu Salamah. Ma'allahi wa ibni. Saya berangkat bersama Allah dan anak saya. Utsman bin Thalha kafir Quraisy. Namun karakter daripada orang kafir Quraisy ini juga ada yang baik. Apa itu? Dia tidak rela ibu ini pergi sama anaknya ke kota Madinah. Berdua saja. Perjalanan tidak seperti sekarang. Mungkin kalau seperti sekarang Ummu Salamah sama anaknya pesan JMC. Mobil JMC. 3 jam, 2 jam sampai. Karena jalannya bagus. Tetapi perjalanan padang pasir, panas, angin, debu. Sendiri berangkat sama anak kecil. Utsman bin Thalha mengatakan, tidak layak bagi engkau seorang wanita untuk berangkat sendiri. Saya akan temani engkau. Utsman bin Thalha, orang kafir. Kenapa saya ulang-ulang orang kafir? Nanti akan ketemu. Maka berjalanlah Utsman bin Thalha seperti biasa. Dipegang tali kendali onta itu oleh Utsman bin Thalha di depan, tidak mungkin di belakang, di depan. Dan Ummu Salamah beserta anaknya di atas onta. Terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, sampailah di kampung Bani Amru bin Auf. Nama kampungnya Bani Amru bin Auf. Karena di situ banyak orang-orang tinggal dari keluarga besar Amru bin Auf. Sampai di kota tersebut, Ummu Salamah menceritakan, luar biasa. Dia katakan begini, sesungguhnya Utsman adalah orang yang mulia. Ya Bapak Ibu, ini masuk kalimat tadi kafir. Kemudian ketika sampai dan dipertemukan dengan suaminya, Ummu Salamah memuji Utsman bin Thalha. Sesungguhnya dia termasuk dari kalangan orang Arab yang mulia, karim. Kenapa? Perjalanan panjang. Di situ ada seorang wanita dan yang bawanya adalah laki-laki. Di perjalanan yang boleh dikatakan sepi. Kalaulah hal itu terjadi sekarang, apa yang terjadi? Maka di antara bentuk yang kemuliaan daripada sosok Utsman bin Thalha ini adalah ketika Ummu Salamah ingin melakukan sesuatu dan dia harus turun, maka Utsman bin Thalha tetap berada di depan dan tidak melihat ke belakang. Itu cerita daripada Ummu Salamah. Sampai ia turun dan sampai naik lagi. Hebat kan Pak? Itu karakternya, kebaikan itu masih ada. Makanya tidak heran Utsman bin Thalha ini nanti masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Dan dia adalah pemegang kunci Ka'bah. Namanya Utsman bin Thalha. Dulu Rasulullah ketika ingin masuk Ka'bah, minta kepada Utsman untuk mengizinkan. Enggak dikasih sama Utsman. Karena masih kafir. Namun ketika sudah masuk Islam, apakah Rasulullah SAW ya ketika Fatuh Makkah, kemenangan Islam itu kunci sama siapa? Mau tidak mau bersama Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tidak membalas. Silahkan engkau pegang kunci ini. Subhanallah. Dan terus itu sampai keturunan daripada Utsman bin Thalha pemegang kunci Ka'bah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu peristiwa yang terjadi pada Ummu Salamah dan itulah metode orang kafir Quraisy untuk menghadang jangan sampai mereka ini melaksanakan perjalanan hijrah. Yang sudah pergi biarlah, tapi yang ada ini jangan. Oh gitu. Kisah yang kedua, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi Umar bin Khattab juga punya cerita saat hijrah ini. Iya. Umar bin Khattab mengatakan kepada kita dalam kitab sirah, saya dengan dua orang sahabat bernama Ayyash bin Abi Rabi'ah dan satu lagi namanya Hisham bin Al-As. Tambah nama lagi. Mudah-mudahan kita hafal. Umar bin Khattab dengan dua sahabat, Ayyash bin Abi Rabi'ah, yang kedua Hisham bin Al-As. Mereka sepakat begini, kita nanti bertemu di satu tempat namanya Udal, 10 mil dari kota Mekah. Oke ya, kita sepakat dalam waktu tertentu di situ. Jika pada waktu tersebut salah satu daripada kita tidak ada, kita tetap pergi. Jadi yang tidak ada tinggalkan. Itu sudah kesepakatan. Kalau seumpamanya nanti terjadi dalam waktu itu hanya Umar bin Khattab saja yang sampai, waktu sudah ditentukan nggak datang dua orang ini, Umar bin Khattab akan pergi. Berarti dua orang ini ketangkap ini, gitu aja. Maka kesepakatan ini disepakati oleh Umar bin Khattab dan dua sahabat ini. Pada waktu yang sudah ditentukan, datanglah Ayyash. Sudah, waktu sudah habis, harus meninggalkan tempat. Subhanallah. Ternyata Hisham bin Al-As berarti ditangkap ini. Karena waktu yang sudah ditentukan, sudah harus pergi. Hisham pasti tertangkap ini, nggak jadi berangkat dia ini. Udah berangkat kita. Berangkat Umar bin Khattab bersama Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dalam perjalanan, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita kenal dengan Abu Jahal. Dan semua kita kenal. Kenal Bapak Ibu? Kenal. Kapan kenalannya? Tahu Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Dan satu lagi Al-Harith. Ini dua orang mengejar. Tahu bahwasanya Umar bin Khattab dan Ayyash berangkat. Lalu dua orang ini berusaha untuk mengejar. Dua orang bukan orang sembarangan, Abu Jahal. Dan Ayyash ini ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal. Dan dia tahu karakter daripada Ayyash, dia cinta, sayang, kasih banget, kasih betul, sayang sekali dengan ibunya. Ini adalah titik kelemahan yang dilihat oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal dan Haris mengikuti sampai bertemu dengan Umar bin Khattab. Ayyash, sini dulu. Berhentilah. Ini diceritakan oleh Umar bin Khattab. Maka kami berhenti. Abu Jahal dan Haris mengatakan kepada Ayyash, Ayyash, pulanglah kota Mekah. Kenapa enggak saya mau melaksanakan hijrah? Ayyash, pulang kota Mekah. Sesungguhnya ibu kamu tidak akan sisir sampai engkau pulang. Tidak akan sisir sampai engkau pulang. Apa hubungannya dengan saya? Artinya kalau tidak sisir dan tidak pernah keramas, maka rambut itu seperti rambut orang gila. Mulai goyang hati Ayyash. Karena dia sayang, cinta sekali sama ibunya. Itu titik kelemahan yang dilihat oleh Abu Jahal. Enggak, saya mau berjalan tetap. Ayyash, ibu kamu akan menjemur dirinya di bawah terik matahari dan tidak akan pindah sampai engkau pulang. Tambah terenyuh lagi hatinya. Yalah kalau gitu saya pulang aja. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab sayang kepada Ayyash. Dan Umar bin Khattab mengetahui ini Abu Jahal ada usaha ini untuk menghadang perjalanan hijrah Ayyash. Umar bin Khattab punya feeling bahwasanya bukan sekedar pulang jumpa sama ibunya, dia nanti akan ditahan ini, akan dimasukkan penjara. Ya, diizinkan masuk kemudian dipenjara. Nah, gitu ya. Saya tidak perlu sebut. Ya, karena hilang lagi nanti videonya. Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan begitu terenyuh hati Ayyash, lalu kemudian iyalah saya pergi. Umar bin Khattab menasihati, Ayyash, ibu kamu kalau tidak sisir dan rambutnya kacau, rambutnya kusut, dia akan sisir. Pasti dia akan sisir. Nggak mungkin dia nggak sisir. Ibu kamu kalau berjemur, dia kepanasan, pasti dia akan mencari tempat berteduh. Nggak mungkin. Namun Abu Jahal lebih menguatkan lagi. Akhirnya Ayyash luluh. Dan dia ikut Abu Jahal. Usaha Umar bin Khattab tidak sampai di situ. Umar bin Khattab mengatakan, udah begini Ayyash, nih pakai onta saya ini. Kecepatan onta saya ini melebihi onta-onta yang lain.
Nanti kira-kira engkau merasa sesuatu itu adalah tipu daya, naik dan lari. Nah iyalah, dibawalah unta Umar bin Khattab. Belum sampai di sini Bapak Ibu. Dalam perjalanan Abu Jahal bersama Al-Haris melihat Ayyash ini sudah siap pulang. Tapi dia dengar Umar bin Khattab, kalau seumpamanya ada sesuatu yang mencurigakan, engkau lari dengan unta saya ini. Maka Abu Jahal berpikir, otak kafir ini berpikir bagaimana caranya tetap Ayyash ini kembali. Maka dia katakan, Ayyash, unta saya udah letih kayaknya. Itu otak Abu Jahal gitu Pak. Ini namanya Abu Jahal, bapak kebodohan, tapi pemikiran buruk nomor 1 dia. Maka Abu Jahal mengatakan, Ayyash, ini udah letih, udah lemah, udah enggak tahu nih unta saya. Boleh saya duduk di belakang engkau? Oh iyalah. Unta ini kalau dinaiki atau kita turun dari unta, dia harus turun. Harus turun, nggak langsung lompat, nggak kayak kuda. Kalau kuda, ayo naik, maka naik lompat begitu, bisa. Namun unta enggak Bapak Ibu. Dalam posisi berdiri yang dia harus menaikkan orang harus turun dulu begitu. Kan unta tinggi, nggak ada unta kecil, begitu ya. Maka dia menurunkan kepalanya dulu, kakinya. Nah kalau kita posisi di belakang nggak tahu bagaimana turun unta, lompat lagi kita jadinya. Jadi begini dulu, baru kemudian turun begini. Ayyash turun. Nah, selesailah. Ayyash turun ini sudah selesai. Karena Abu Jahal langsung naik dan memegang kendali unta. Apa yang mau dibuat? Mau lari? Lari jalan kaki mana bisa? Strategi Abu Jahal yang licik. Akhirnya Ayyash pun tak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau dia harus ikut Abu Jahal untuk kembali kota Mekah. Sampai di kota Mekah, usaha yang ketiga, yang pertama memisahkan antara suami, istri dan anak, yang kedua mengejar sampai kembali, yang ketiga ini penahanan. Jadi tidak dijumpakan sama emaknya, enggak, tapi ditahan. Ternyata dia ditahan bersama dengan temannya yang sepakat dengan Umar bin Khattab mau berangkat tadi, Hisham bin Al-As. Jumpa kita di sini. Jumpa di penjara. Penjaranya bukan seperti yang kita bayangkan. Penjaranya adalah seperti 4 kotak begitu, terbuka. Jadi kalau panas terik matahari, ya begitulah rasakan. Penyiksaan. Sudahlah ditahan, disiksa. Ini usaha yang ketiga. Jadi orang-orang kafir Quraisy menahan. Namun subhanallah, Allah berkehendak saat Rasulullah nanti sudah sampai di kota Madinah, 2 orang ini atas izin Allah Subhanahu wa taala berhasil lari meninggalkan kota Mekah dan berjumpa dengan Rasulullah di kota Madinah. 3. Yang keempat. Masih ada waktu? Masih ya? Insyaallah ini yang keempat saya percepat saja. Usaha yang keempat ini adalah boleh dikatakan perampokan. Dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Apa yang mereka lakukan? Ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat Rasulullah SAW, ujung namanya disebut Ar-Rumi. Dia pernah dibawa oleh orang Romawi, ya, kemudian ya, ditawan oleh orang Romawi, dijadikan budak, lalu kemudian dilepaskan. Dan nama Rumi ini masih tertempel di namanya. Jadi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bukan orang Romawi, dia tidak. Datang ke kota Makkah dalam kondisi yang biasa-biasa saja, namun berdagang lalu kemudian menghasilkan harta dari usaha dia sendiri ini, usaha berdagang. Perjalanan hijrah dia harus berangkat, maka dia berangkat. Saat menuju kota Madinah dihadang oleh orang kafir. Hei Suhaib, mau ke mana engkau? Saya mau ke Mekah. Enggak boleh. Enak saja, dulu engkau su'luk fakir, dulu engkau miskin, kere, fakir. Sekarang engkau sudah punya uang dan kemudian meninggalkan kota Mekah, enggak boleh. Nah, gimana tuh Pak kalau begitu? Kalau yang cinta dengan harta selesai. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Ya udahlah, saya balik aja. Makasih. Mungkin begitu. Aja. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia lihat permasalahan adalah di harta. Ketika orang kafir Quraisy itu mengatakan, "Hai orang miskin dan fakir, sekarang engkau sudah punya harta, engkau meninggalkan enggak?" Berarti titik yang dilihat oleh orang kafir adalah harta. Terus kalau seumpamanya harta yang saya miliki ini saya tinggalkan gimana? Silahkanlah pergi, enggak apa-apa. Dasar kafir Quraisy.
Ya. Oh gitu. Ya udah, ambil aja harta ini semua. Saya pergi. Ya udah pergi. Masya Allah. Sampailah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di kota Madinah, berjumpa nanti dengan Rasulullah SAW dan diceritakan kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya Rasulullah, saya dihadang. Lalu kemudian saya tidak boleh pergi kecuali harta saya tinggalkan. Maka harta saya tinggalkan. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji sikap dan apa yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Namun sebelum turun ayat ini Rasulullah mengatakan, Rabiha al-bai' Aba Yahya. Artinya adalah perdagangan yang beruntung untuk engkau wahai Abu Yahya. Panggilan kunyah untuk Suhaib. Dalam riwayat lain, Rabiha Suhaibun. Rabiha Suhaibun, 2 kali. Beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Kacamata kita yang materi, yang dunia, harta ditinggalkan itu adalah rugi. Betul enggak? Udah usaha bertahun-tahun, punya harta, punya rumah, lalu kemudian ditinggalkan, rugi. Namun Rasulullah SAW tanamkan, engkau telah mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala atas apa yang engkau lakukan, mengorbankan diri untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka turun firman Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad. Maka Allah adalah Maha Penyantun kepada para hamba-hamba. Wa minan nas, di antara manusia. Dan di antara manusia itu adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, meninggalkan hartanya demi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah. Luar biasa perjalanan para sahabat untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah, kota yang mereka besar di situ, punya keluarga di situ, punya rumah di situ, namun harus meninggalkan. Yang menggerakkan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Atas izin Allah, selesai kajian tentang hijrah para sahabat kota Madinah. Insyaallah pekan depan kita akan masuk ke perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang masih tinggal adalah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan keluarga daripada Abu Bakar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan.